Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan psikologi umum, dosen pengempuh, Ibu Ruri Muslifar, SPD, MPD. Kami berjumlah 3 anggota. Yang pertama, saya sendiri, Rima Nurzahra Rizky Armalia, dengan NIM 2005096019. Yang kedua, Rizkiah Salsabila, dengan NIM 2005096025. Dan yang terakhir, yang ketiga, Windy Oktakaren dengan NIM 2005096009. Perumusan masalah. 1. Apa itu kesadaran manusia? 2. Apa saja kerangka kesadaran? 3. Apa saja fungsi kesadaran? 4. Apa yang dimaksud kesadaran dalam tidur dan mimpi? 5. Apa saja keadaan lain dalam kesadaran? 1. Kesadaran manusia. Kesadaran merupakan topik yang berkaitan dengan psikologi yang sempat tersingkir karena dianggap tidak ilmiah. Namun, justru saat ini mencapai masa bangkitnya. Kesadaran merupakan sebuah topik yang mengandung misteri dalam ilmu pengetahuan yang mencakup psikologi, filsafat, dan juga neuroscience. Kesadaran seseorang terhadap peristiwa-peristiwa di lingkungannya, serta peristiwa-peristiwa kognitif yang meliputi memori, pikiran, perasaan, dan sensasi-sensasi fisik. Ada 2 macam kesadaran, yaitu yang pertama, kesadaran pasif. Adalah keadaan di mana seorang individu bersikap menerima segala stimulus yang diberikan pada saat itu, baik stimulus internal maupun eksternal. Yang kedua, kesadaran aktif. Adalah kesadaran di mana seseorang menitik beratkan pada stimulus yang diberikan. Adapun kesadaran manusia menurut para ahli, yang pertama menurut Carl G. Jung. Menurutnya ada 3 sistem kesadaran manusia. Yang pertama itu adalah ego. Ego merupakan jiwa sadar yang terdiri dari persepsi, ingatan, pikiran, dan perasaan-perasaan sadar. Ego bekerja pada tingkat conscious. Dari ego lahir perasaan identitas dan kontinuitas seseorang. Ego seseorang adalah gugusan tingkah laku yang umumnya dimiliki dan ditampilkan secara sadar oleh orang-orang dalam suatu masyarakat. Yang kedua, ketidaksadaran pribadi. Struktur ini merupakan wilayah yang berdekatan dengan ego, terdiri dari pengalaman-pengalaman yang pernah disadari tetapi dilupakan dan diabaikan dengan cara repression atau suppression. Yang ketiga adalah ketidaksadaran kolektif. Ketidaksadaran ini merupakan gudang bekas ingatan yang diwariskan dari masa lampau leluhur seseorang yang tidak hanya meliputi sejarah ras manusia sebagai sebuah spesies tersendiri, tetapi juga leluhur pramanusiawi atau nenek moyang binatangnya. Ketidaksadaran kolektif ini terdiri dari beberapa tipe, yang merupakan ingatan ras akan suatu bentuk pikiran universal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Yang kedua, menurut Sigmund Freud. Menurutnya, dalam teori tentang alam sadar, Freud menjelaskan bahwa alam sadar adalah satu-satunya bagian yang memiliki kontak langsung dengan realitas. Terkait dengan alam sadar ini adalah apa yang dinamakan oleh Freud sebagai alam prasadar, yaitu jembatan antara conscious atau unconscious. Berisikan segala sesuatu yang dengan mudah dipanggil ke alam sadar seperti kenangan-kenangan yang walaupun tidak kita ingat ketika kita berpikir, tetapi dapat dengan mudah dipanggil lagi atau seringkali disebut sebagai kenangan yang sudah tersedia. Freud berpendapat juga bahwa alam bawah sadar adalah sumber dari motivasi dan dorongan yang ada dalam diri kita, yaitu seperti adanya daya-daya neurotik atau motif yang mendorong seorang seniman atau ilmuwan yang berkarya. Kesadaran dalam tidur dan mimpi. Tidur adalah salah satu aktivitas terpenting manusia. Apabila aktivitas ini dijalani seseorang dengan baik, maka efeknya akan mengenai berbagai dimensi kehidupan seseorang di waktu terjaga. Tidur ternyata memiliki pengaruh terhadap kewaspadaan, energi, konsentrasi, dan seterusnya. Dan mimpi adalah sesuatu yang dialami seseorang pada waktu atau saat tidur. Dan menurut Nir dan Tononi, mimpi merupakan pengalaman psikologis yang terjadi dalam tidur seseorang. Mimpi menunjukkan bagaimana otak manusia yang tidak terhubung dengan lingkungan sekitarnya tersebut dapat mengalami kondisi dunia sadar dengan sendirinya.
Tidur dan mimpi oleh para psikolog dikaitkan dengan teori kesadaran atau consciousness. Kesadaran menurut psikolog lama disamakan dengan pikiran atau mind. Mimpi dan perilaku mempunyai korelasi yang signifikan. Mimpi terjadi dengan hadirnya gambaran, ide, emosi, dan sensasi yang terjadi di luar kendali subjek dalam kondisi tidurnya. Dari segi fenomenologis, hal yang paling mencolok dari pengalaman kesadaran dalam kondisi tidur adalah sedemikian miripnya dunia yang hadir dalam mimpi dengan kondisi nyata saat tidak tidur, atau wakefulness. Bermimpi terjadi pada saat fase tidur REM. Aktivitas otak yang berlangsung selama REM dikomunikasikan otak dengan cara yang sama seperti saat kita sadar. Mimpi melibatkan pengalaman-pengalaman dan emosi yang sama dengan yang kita jumpai sehari-hari. Mimpi juga sebagai usaha mengatasi masalah. Pendekatan berfokus pada masalah atau problem focus approach. Mimpi didukung dengan temuan bahwa mimpi cenderung menggambarkan isi yang terkait dengan keadaan seseorang pada saat ini. Mimpi tidak hanya merefleksikan kecemasan utama kita saat ini, namun juga memberikan kesempatan bagi kita untuk mengatasinya. Dan mimpi juga sebagai proses berpikir. Pendekatan kognitif, mimpi menekankan perhatian kita saat ini, tetapi tidak menyatakan pemecahan masalah selama kita tidur. Dalam pandangan ini, mimpi secara sederhana merupakan modifikasi dari aktivitas kognitif yang terjadi saat kita terbangun. Dalam pandangan kognitif, otak melakukan aktivitas atau kerja yang sejenis dengan kerja yang dilakukan saat kita terjaga. Korteks cerebral terlibat dalam proses persepsi dan kognisi sangat aktif pada saat bermimpi ketika tertidur. Kita terlepas dari proses input, sensorik, dan umpan balik dari dunia maupun pergerakan tubuh. Pikiran dan mimpi cenderung tidak fokus dan bersifat acak. Mimpi juga sebagai interpretasi dari aktivitas otak. Teori aktivasi sintesis didasarkan pada penelitian fisiologis. Mimpi merupakan hasil dari neuron-neuron bagian bawah otak atau pons yang bekerja secara spontan selama tidur. 5. Gelombang otak menunjukkan aktivitas elektrik saat manusia terjaga dan tahap tidur. Yang pertama ada alfa. Alfa masih dalam kondisi sadar atau rileks. Gelombang otak yang terjadi pada saat seseorang yang mengalami relaksasi atau mulai istirahat dengan tanda-tanda mata mulai menutup atau mulai mengantuk. Alfa adalah pikiran yang paling cocok untuk pemrograman bawah sadar. Seseorang yang sedang rileks, melamun, atau berhayal, gelombang otaknya berada dalam frekuensi ini. Kondisi ini merupakan pintu masuk atau keluarnya potensi dari alam bawah sadar Anda. Anak-anak balita selalu berada dalam kondisi alfa. Itu sebabnya mereka mampu menyerap informasi secara cepat. Dalam kondisi gelombang ini, otak mampu memproduksi hormon serotonin dan endorfin yang menyebabkan seseorang merasa tenang, nyaman, dan bahagia. Gelombang alfa akan membuat imunitas tubuh meningkat. Pembuluh darah terbuka lebar, detak jantung menjadi stabil, dan kapasitas indera kita meningkat. Yang kedua ada theta. Theta preconscious atau awal fase ketidaksadaran. Gelombang otak yang terjadi pada saat seseorang mengalami tidur ringan atau sangat mengantuk. Misal saat trans hipnosis, meditasi dalam, dan khusyuk. Perlu diingat, gelombang alfa dan theta adalah gelombang pikiran bawah sadar. Oleh karena itu, anak-anak cepat sekali dalam belajar. Imajinasi mudah menerima informasi apa adanya. Pancaran frekuensi ini menunjukkan seseorang sedang dalam kondisi mimpi. Dalam kondisi ini, pikiran bisa menjadi sangat kreatif dan inspiratif. Seseorang akan menjadi khusyuk, rileks, dan pikirannya hening dan intuisi pun muncul. Ini semua terjadi karena otak mengeluarkan hormon melatonin, katekolamin, dan AVP. Yang ketiga ada spinle, yaitu fase lebih tinggi dari preconscious, di mana otak terkadang menghasilkan rentetan singkat gelombang yang cepat dan memiliki puncak gelombang yang tinggi. Gangguan suara kecil dalam kadar sekecil itu mungkin tidak akan mengganggu tidur Anda, dan fase ini fase tidur yang lebih dalam dari fase sebelumnya. Yang keempat itu ada delta. Delta itu fase ketidaksadaran atau unconscious, gelombang otak yang terjadi pada saat ketika kita tertidur lelap tanpa mimpi. Fase delta ini adalah fase istirahat bagi tubuh dan pikiran. Tubuh Anda melakukan proses penyembuhan diri, memperbaiki kerusakan jaringan, dan aktif memproduksi sel-sel baru. Frekuensi terendah ini muncul saat seseorang tertidur pulas tanpa mimpi, tidak sadar, dan tidak bisa merasakan badan dan tidak berpikir. Yang kelima ada REM, Rapid Eye Movement, fase mimpi, tidur dalam kondisi aktif yang ditandai dengan mimpi bermacam-macam.
otot-otot meregang, kecepatan jantung dan pernafasan tidak teratur, perubahan tekanan darah, gerakan otot tidak teratur, gerakan mata cepat, pembebasan steroid, sereksi lambung meningkat. Proses tidur. Yang pertama, gelombang otak Anda menjadi kecil dan tidak beraturan, dan Anda merasa bahwa Anda berada di ujung kesadaran dalam keadaan tidur ringan. Bila dibangunkan pada saat ini, Anda dapat mengingat kembali fantasi atau beberapa gambar visual yang Anda lihat. Yang kedua, otak Anda terkadang menghasilkan rentetan singkat gelombang yang cepat dan memiliki puncak gelombang yang tinggi, yang biasa disebut sebagai sleep spindle. Gangguan suara dalam kadar kecil mungkin tidak akan mengganggu tidur Anda. Yang ketiga, sebagai tambahan gelombang yang menjadi karakteristik tahap 2, otak Anda terkadang menghasilkan gelombang delta yang sangat lambat dengan puncak yang cukup tinggi. Pernafasan dan detak jantung Anda melambat, otot-otot Anda rileks, dan dalam tahap ini Anda sulit dibangunkan. Dan ada pula manfaat tidur bagi mental. Tidur malam yang berkualitas dapat meningkatkan fungsi alat mental. Tidur dibutuhkan untuk konsolidasi, yaitu proses di mana terjadinya perubahan synaptis yang membuat ingatan yang baru saja disimpan menjadi lebih bertahan lama dan stabil. Tidur meningkatkan ingatan dan meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu keadaan lain dalam kesadaran. Keadaan lain dalam kesadaran tentu pasti berhubungan dengan pikiran dan kondisi kesadaran kita. Setiap saat pikiran bergerak dengan sangat cepat dan sulit untuk dikendalikan, maka dalam sekejap kita bisa beralih kesadaran. Bila berdiskusi tentang kesadaran, umumnya orang hanya mengenal dua kondisi saja, yaitu sadar dan tidak sadar. Yang dimaksud dengan kondisi sadar adalah keadaan pikiran aktif dan mampu mengerti dan mengenali sekitarnya. Sedangkan kondisi tidak sadar biasanya dihubungkan dengan keadaan tidur lelap, di mana hubungan antara dunia dalam diri dan dunia luar terputus. AEC adalah suatu konfigurasi subsistem dari struktur psikologis dengan pola unik, dinamis, dan aktif. Struktur psikologis ini merujuk pada organisasi komponen bagian yang relatif stabil, yang menjalankan satu atau lebih fungsi psikologis. Contohnya itu AEC antara lain kondisi tidur, waspada, takut, atau kesadaran yang dibawa pengaruh obat atau minuman yang beralkohol. Nah, AEC ini distabilkan oleh 4 proses, yaitu pertama, loading stabilization, kedua, negative feedback stabilization, ketiga, positive feedback stabilization, dan yang keempat yaitu adalah limiting stabilization. Untuk loading stabilization ini adalah suatu proses stabilisasi yang bertujuan membuat perhatian atau kesadaran dan energi psikis terpusat pada suatu struktur yang diinginkan dengan membanjiri sistem psikologis seseorang dengan tugas tertentu, sehingga sistem tidak punya sisa energi untuk melakukan hal lain. Nah, sedangkan negative feedback stabilization ini proses stabilisasi yang bertujuan mengoreksi fungsi struktur atau subsistem psikologis bila mereka menyimpang atau terlalu jauh dari rentang operasi normal, sehingga dengan demikian sistem ini dipastikan kembali stabil. Ketiga, yaitu positive feedback stabilization. Nah, proses stabilisasi ini bertujuan memperkuat aktivitas atau memberikan pengalaman yang menyenangkan saat struktur atau subsistem psikologis berfungsi dan berjalan dalam koridor atau batasan yang telah ditentukan. Nah, sedangkan limiting stabilization ini adalah suatu proses stabilisasi yang membatasi rentang atau jangkauan fungsi struktur dan subsistem psikologis yang bila beroperasi secara intensif akan membuat sistem menjadi tidak stabil. Untuk penjelasan tentang keempat proses yang dijelaskan di atas tadi itu bertujuan agar AEC menjadi stabil sehingga seseorang bisa tetap berada dalam kondisi kesadaran itu sendiri dalam rentang waktu yang tertentu. Obat dan kesadaran manusia.
Penggunaan obat akan mengubah kondisi kesadaran kita yang sedemikian rupa sehingga kesadaran tersebut akan menjadi berbeda dengan kondisi kesadaran normal saat kita terjaga. Contohnya seperti obat penenang dan obat perangsang. Obat-obatan ini akan mengubah pemahaman kita terhadap realita. Semua obat-obatan bekerja dalam neurotransmitter yang menghasilkan dampak-dampaknya. Obat-obatan ini mempengaruhi kewaspadaan kita dalam aspek-aspek fisiologis dan psikologis dari pengalaman sadar kita. Selain penggunaan obat-obatan, kesadaran manusia juga memiliki 5 tingkatan. Yang pertama, kesadaran normal. Yang kedua, kesadaran menurun yang memiliki beberapa tingkat juga, seperti amnesia, apatis, somnolensi, sopor, subkoma, atau koma. Yang ketiga, kesadaran meninggi. Yang keempat, kesadaran waktu tidur. Dan yang kelima, kesadaran waktu disosiasi. Nah, kesadaran ini juga memiliki beberapa bentuk. Yang pertama, trance. Yang kedua, historical twilight state. Yang ketiga, fugu. Dan yang keempat, serangan histerik. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.